Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya, Sabrina Amanda, dan rekan saya Rizky Agus Pratama ingin mempresentasikan sebuah topik analisis korelasi pada mata kuliah program pengolahan data statistik untuk ujian setengah semester kami. Pengertian dan tujuan korelasi. Korelasi adalah keeratan antara variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Arti korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Secara sempit, korelasi artinya suatu hubungan. Dalam suatu statistik, korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel. Tujuannya adalah mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Lalu pada uji normalitas, pada data Excel kita masukkan ke SPSS. Lalu ke variable view, kita klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, dan klik satu sampel K dan S. Lalu kita masukkan nilai statistik X dan nilai SPSS Y ke tes variabel. Lalu pada tes distribution kita klik normal. Lalu klik OK. Lalu berikut adalah hasil uji normalitasnya. Bila nilai signifikansi P lebih dari 0,05 maka distribusi data normal, dan bila P kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Nilai signifikansi P ujian statistik adalah 0,200 lebih dari 0,05, dan nilai signifikansi P ujian SPSS adalah 0,096 lebih dari 0,05. Maka nilai signifikansi ujian statistika dan ujian SPSS adalah berdistribusi normal. Lalu kita akan menjelaskan sejarah suku Dayak Kalimantan, karena pada presentasi kali ini kita bertema suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk 200 subkelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan atau dan tengah Pulau Kalimantan. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata Daya dari bahasa Kenya yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Lalu kita kembali lagi ke analisis korelasi person. Pada analisis kali ini, kita masuk ke variable view, kita klik analyze, klik correlate, lalu klik bivariate. Pada bivariate correlation, kita masukkan nilai statistika X dan nilai SPSS Y ke variabel. Lalu pada correlation coefficient, klik person, lalu pada test of significance, klik to tail, dan kita klik flag significant correlation. Lalu kita klik option. Pada option, bivariate correlation option, kita klik means and standard deviation. Lalu pada missing value, kita klik exclude case pairwise, lalu continue, lalu klik OK. Lalu beginilah hasilnya. Person correlation sama dengan 0,885 dan sig P sama dengan 0,46 lebih dari 0,05. H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ada hubungan positif dan signifikan antara nilai ujian dengan nilai ujian SPSS. Maka tinggi nilai ujian statistika, maka makin tinggi nilai ujian statistikanya. Lalu pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya. Nah, ini dia kenapa harus Kalimantan. Di Kalimantan ternyata terdapat beberapa tempat wisata. Salah duanya ada Pulau Derawan dan Pasar Terapung Lok Baintan. Pulau Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari. Objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut, dan satunya lagi ada Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar terapung biasanya telah dimulai sejak pukul 5 dini hari dan berakhir pukul 9 pagi, dan bukanya sendiri hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Kita lanjut ke statis lagi. Nah, kita ke uji normalitas. Uji normalitas kita masuk ke klik analyze dan klik non parametric test, lalu klik legasi dialog, dan klik one sample KS. Setelah selesai uji normalitas yang di atas, kita masuk ke klik taraf kecerdasan IQ, lalu kecerdasan emosional dan prestasi kerja. Setelah diklik, pindahkan ke kotak tes variable list dengan mengklik tanda panah. Nah, inilah hasilnya. Setelah melihat hasilnya, kita nilai P taraf kecerdasan adalah 0,80, lebih besar 0,05. Kecerdasan emosional adalah 0,200, lebih besar 0,05. Dan prestasi kerja 0,200, lebih besar 0,05. Data taraf kecerdasan emosional, dan prestasi kerja berdistribusi normal. Kita balik lagi ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan selain ada tempat wisata yang bagus, di Kalimantan juga terdapat makanan-makanan yang enak. Ada soto pangkong dan coipan. Nah, sotong pangkong itu adalah cumi-cumi yang telah dikeringkan melalui dijemur. Biasanya masyarakat Pontianak menyantap soto pangkong dengan kuah sambal kacang. Nah, dan salah satunya lagi ada coipan. Coipan ini isinya adalah sayuran, yang dipakai adalah bengkuang yang diserut halus atau pepaya muda dengan bumbu bawang putih dan ebi. Isiannya rasanya jadi gurih. Nah, kita lanjut ke analisis korelasi Pearson. Nah, setelah itu kita klik analyze, lalu klik correlates dan klik be right. Sudah klik itu, kita masuk ke klik taraf kecerdasan emosional dan prestasi kerja, lalu pindahkan ke kotak variabel dengan mengklik tanda panah. Sudah itu klik option statistics, pilih means and standard deviation, lalu klik continue and OK. Nah, keluar hasilnya. Korelasi taraf kecerdasan Q dengan kecerdasan emosional hubungan 0,787 dan P 0,787 lebih besar 0,65. Hubungan antara taraf kecerdasan IQ dengan kecerdasan emosional makin tinggi. Taraf kecerdasan belum tentu makin tinggi kecerdasan emosional. Sebaliknya, makin rendah taraf kecerdasan, maka belum tentu makin rendah kecerdasan emosional. Korelasi taraf kecerdasan IQ dengan prestasi kerja diperoleh R 0,597 dan P 0,211. Lebih besar 0,5. H0 diterima dan H ditolak, artinya tidak ada hubungan antara taraf kecerdasan IQ dan prestasi kerja. Makin tinggi taraf kecerdasan belum tentu makin tinggi prestasi kerja. Sebaliknya, makin rendah taraf kecerdasan belum tentu makin rendah prestasi kerja. Dan hasilnya korelasi positif tapi tidak signifikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.